Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Bahas. Bagi-bagi resep Hasan Sabila. Untuk memperbaiki penyakit jantung atau kerusakan fungsi jantung, pembengkakan otot jantung, lemah jantung, maka resepnya adalah 1. Kulit pisang gendruwo. Hanya kulitnya yang kita butuhkan Bapak ya, 1. Ambil 1, cuci bersih, kita potong-potong, kemudian direbus. Ini yang mentah atau yang matang ya Pak ya, kulitnya? Yang matang. Matang. Ya, kulit yang matang. Kemudian rambut jagung dan kelobot jagung, rambut dan daunnya jadi ya. Kita lanjutkan lagi. Daun jambu dersono, ambil 4. Dan daun manding, ambil setengah genggam atau sejumput, orang Jawa bilang sejumput. Maka vitamin-vitamin untuk memperbaiki bengkaknya jantung dan lemahnya jantung yang dibutuhkan adalah seperti protein, B6, magnesium, zat besi, folat, dan serat. Lengkap di situ Bapak Ibu. Maka pembengkakan jantung dan lemahnya otot jantung akan selesai dengan resep ini tadi. Itu resep yang pertama. Ini untuk airnya Pak? Untuk ukuran airnya 5 gelas dijadikan 2 gelas. Diminum pagi dan sore. Pantangannya bagi penderita jantung tentunya rokok tidak boleh, alkohol, minuman berwarna dan berpengawet, pengguna MSG atau penyedap rasa buatan. Jadi penyedap rasa boleh pakai penyedap rasa alami. Ya, kita buat sendiri. Seperti ebi itu bisa untuk penyedap rasa, kemudian jamur bisa untuk penyedap rasa dan lainnya. Kemudian pantangan berikutnya adalah es dan kecut. Ini tidak boleh. Setiap penderita jantung harus menjaga kesehatan lambung dan HB jangan sampai turun. Artinya kalau HB jangan sampai turun, kerja tidak boleh terpaksa atau terporsil di dalam melakukan kegiatan. Ya, ini mudah dipahami, tapi sulit untuk diterapkan. Biasanya kita bermasalah pada makanan, pola makan yang tidak kuat kita untuk menahan. Itu untuk jantung ya Bapak dan Ibu, bisa nanti digunakan selama 15 hari. Jadi nanti selama 15 hari kalau sudah membaik ya sudah. Jadi nanti saran saya kepada fan Hasan Sabila, kalau kita divonis ada pembengkakan pada jantung, dianjurkan untuk operasi, pikir-pikir dulu. Dengan resep ini sembuh 15 hari, baru kita akan tertawa. Untung saya kemarin tidak jadi operasi. Ternyata dengan kulit pisang gendruwo aja bisa menyembuhkan. Bukti teman-teman kita yang sudah menerapkan resep-resep Hasan Sabila selamat dari sakit jantungnya banyak. Tidak bisa dihitung dengan jari.
Seperti saudara kita yang ada di Wonogiri, yang barusan saja melalui WhatsApp-nya, dia mengucapkan banyak terima kasih selama 8 bulan dia menderita asam lambung dan sudah akut, mendengar radio, kemudian diterapkan resep saya sembuh. Apakah dia tidak bangga dengan alam? Ternyata alam sangat menjanjikan. Dengan merebus bisa sembuh. Artinya dia menjadi dokter sendiri. Kemudian kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Kita akan membuat resep anti alergi atau gatal-gatal. Ya. Ada beberapa resep yang saya berikan. Satu resep ini belum pernah Bapak dengar. Termasuk gatal itu bisa dianggap bahwa ada bakteri kulit, ya, jamur kulit, atau terjadinya radikal bebas yang bisa merusak sel kulit, sehingga muncul gatal-gatal. Atau muncul hitam-hitam pada kulit. Itu radikal bebas. Bagaimana untuk mengobati, katakanlah gatal akibat radikal bebas? Judulnya seperti itu Ibu ya. 1. Ambil daun jati yang tua dan tidak bergetah, artinya bukan yang baru. Cuci, kemudian dipotong-potong. 1 ya Bu ya. Yang kedua, ambil daun pace 3 lembar, cuci juga. Yang tua juga, ambil 3, potong-potong. Yang ketiga, bawang putih 4. Dikeprek, masukkan ke dalam panci. Yang keempat, sirih hijau 4 lembar. Cuci, remet dulu, jangan utuhan, remet dulu, baru dimasukkan ke dalam panci. Rebuslah dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Jika Bapak selalu divonis dengan jamur kulit, alergi, akibatnya gatal-gatal, bahkan sampai rontok rambut, inilah obatnya Pak. Bapak akan tersenyum. Ternyata dengan daun jati pun yang divonis alergi sudah puluhan tahun ternyata sembuh dengan daun jati. Bapak pasti akan tersenyum dan akan geleng-geleng. Tidak mengira ternyata tumbuh-tumbuhan itu lebih hebat. Kalau kita bisa menjodohkan dalam komposisinya. Yang sulit itu untuk membaca kandungannya cocokkah bersatu dengan tumbuh-tumbuhan lain untuk mengobati satu penyakit. Itu yang paling sulit. Kalau mengingat nama bahannya mudah. Maka orang sering mengatakan, Pak Hasan, apakah binahong itu bisa untuk lambung? Saya jawabnya bingung. Kenapa yang dikenal bahannya ya? Kalau saya jawab iya, saya berarti menyesatkan. Tapi kalau saya jawab tidak, tapi memang bisa. Yang berarti kalau dia ingin pakai binahong, kita arahkan. Kalau ibu mau pakai binahong, campurlah dengan daun ini, bahan ini. Ukurannya begini.
Nah, kebanyakan kita hanya satu bahan yang diketahui. Misalnya, untuk menurunkan darah tinggi, daun talok atau daun kersen direbus. Hanya itu saja. Padahal darah tinggi adalah menyerang saraf, menyerang pembuluh darah dan otot. Setiap penderita darah tinggi pasti ototnya mengeras. Pasti sarafnya pun kaku. Pasti pembuluh darahnya kencang. Maka terjadilah gagal ginjal. Terjadilah serangan jantung. Terjadilah stroke. Artinya kalau otot kencang dan pengerasan pada saraf dan pembuluh darah, ini berarti darah kurang oksigen. Hanya gitu kita bacanya. Oksigen ada di mana yang terbaik? Ada di daun-daunan. Kita cari daun apa? Menurut saya daun kersen tidak termasuk di dalamnya. Berarti ini salah. Saya tidak merekomendasikan kalau untuk hipertensi pakai daun kersen. Itu cara-cara Hasan Sabilah ya Bapak Ibu ya, harap dipahami. Bukan Hasan Sabilah tidak tidak setuju dengan pendapat-pendapat yang lain, tidak. Karena ini hasil riset dan uji coba saya, Ibu. Jadi saya kukuh dengan itu. Saya tidak mau goyang dengan itu. Karena ini banyak berhasil, uji coba saya, bahkan ribuan orang sudah terselamatkan, apakah saya harus menyalahkan ilmu saya? Tetap saya akan bertahan dalam kebenaran. Saudara Kufen Hasan Sabilah, sudah 2 resep yang saya lemparkan. Terus resep yang kedua adalah bagaimana kita merawat kulit agar kulit itu tidak dalam usia muda tidak kelihatan tua. Banyak penuaan dini, ya, terjadi penuaan dini pada usia-usia tertentu. Katakanlah usia 30 seperti orangnya tua sekali karena kulitnya kering. Bagaimana agar kulit itu menjadi segar dan kulit itu menjadi lembab? Kasih judul di situ, resep kulit lembab. Jadi tidak kelihatan kering. Kalau kulit itu lembab, yang berarti seseorang itu kelihatan selalu muda. Selalu muda, karena lembab. Segar kulitnya itu. Dan kulit lembab ini menunjukkan kaya vitamin pada kulit itu. Yang berarti orang itu lama akan terjadi kerut. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bareng-bareng ya. Siapkan 1 bengkuang yang secukupnya aja, tidak perlu besar. Kemudian ibu parut atau ibu blender, hancurkan 1 bengkuang ya. Siapkan juga jambu kluthuk putih 1. Tidak perlu banyak. Saya membutuhkan vitamin C-nya karena vitamin C-nya dia bisa untuk antibakterinya, Bu. Itu di jambu kluthuk putih. Yang kedua, kentang. Dikupas, potong kecil-kecil, masukkan juga di dalam blender. Hancurkan semua, kasih dengan air hangat sedikit, ya, kira-kira setengah gelas. Yang setengah gelas kita bagi lagi. Yang seperempatnya ini kita minum, yang seperempatnya kita oleskan atau dimaskerkan di malam hari kalau kita mau tidur. Ibu lihatlah dalam perkembangan di dalam 1 bulan. Begitu lembabnya, begitu cahaya pada kulitnya kelihatan lebih muda. Ini khusus
untuk wanita. Apakah pria tidak boleh? Boleh. Boleh ibu menggunakan pakai itu. Baik, berarti nanti jadi ini untuk penuaan dini gitu ya Pak? Ya, Oke. resep penuaan dini. Baik. Ya ibu ya. Nah, kalau hemba, dia lebih berkonsentrasi kepada kerut. Yang sudah berkerut ditarik agar kerutnya menjadi hilang. Kalau ini tidak, dia bisa menjaga sejak usia dini. Oke, berarti bisa dikonsumsi sedini mungkin ini Betul. ya, untuk remaja, ibu-ibu Ya. muda gitu ya. Ya, Baik. makanya S2 itu walaupun umur 60 tahun, dia masih kelihatan 20 tahun. Dia resep-resep itulah yang digunakan. Oke, baik. Nah, Gitu ya Pak Hasan ya. sudah 3 resep yang saya berikan ya Mia ya. Kita segera untuk menerima WhatsApp dan SMS. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.